One last exhale of a big old day. Orang macam kata isu lu sih. Podo aku ya ora. Tapi kate beling-belingan tian. Wes, aku pembukaan sih ya. Iya. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo, dan di sebelah saya ada... Saya percaya banget, yakin banget, teman-teman yang nonton ini pasti seneng banget karena ini mungkin adalah banyak request dari teman semuanya. Kapan kolaborasi sama Dewi Pobo? Iya, kapan-kapan. Mungkin ini momen ditunggu-tunggu ya. Soalnya kita itu benar-benar jauh ya sayang ya, jauh banget. Jauh banget. Jauh banget. Jadi kalau dari Castellón teman-teman ke Barcelona kalau kita pakai kendaraan itu sekitar 4 sampai 5 jam. Kalau kita pakai kereta cepat yang lebih dari 300 km per jam itu 2 jam. Jadi memang jaraknya tidak terlalu dekat. Pertama itu. Kedua, kesibukan masing-masing ya. Benar. Saya mungkin teman-teman juga sudah tahu bagaimana saya repotnya saya, Mbak Yanti juga begitu. Dengan keadaan anak masih kecil dan anak banyak juga. Anak banyak yang aku unggulin di sini. Iya toh. Anak satu saya ngerasain ya karena saya satu aja repot apalagi yang lebih dari satu gitu. 3 yang masih kecil-kecil. Dan apakah kita pernah berkomunikasi sebelumnya atau enggak? Iya, kita pernah berkomunikasi dan kita juga ada grup juga. Ada grup juga. Ya. Cuman memang kan kita nggak bisa selalu menjelaskan kalau ada yang tanya di vlog. Kenapa Mbak Yanti nggak bisa selalu menjawab? Kenal. Saya belum pernah ketemu. Iya. Cuman kalau ngobrol, telepon gitu, ya kita. Tapi cuman kalau untuk bertemu memang waktunya tidak ada. Tapi bukan berarti kita tidak mau bertemu atau tidak mau collab itu. Enggak gitu ya. Beda kalau di Barcelona kan banyak grup Grup rempong betul. Karena Barcelona kota besar. Barcelona kota besar dan komunitas Indonesianya mungkin lebih banyak. Betul. Sementara kalau di Castellón cuman ada 4 orang ya, teman-teman yang masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri dan rumahnya juga berjauhan jadi susah berkomunikasi. So anyway teman-teman, apa yang teman-teman ingin saya pengen kita ngobrol apa? Saya juga bingung ya. Pokoknya mengalir seperti air aja kira-kira. Gini aja mungkin. Nanti teman-teman bisa komen gimana akhirnya teman-teman melihat kami bisa kolaborasi bareng bisa tatap muka langsung. Dan ini seharian kita bersama ya sayang ya. Seharian dari pagi. Dari pagi sampai sekarang mungkin sampai malam nanti. Sampai malam lagi, insya Allah nanti kita juga akan ketemu lagi. Cuman tadi pagi mungkin saya nggak terlalu banyak bikin video karena nggak fokus karena Matilda sakit. Jadi saya tadi pagi saya nggak fokus bikin video. Nah ini karena Matilda badannya agak enakan, lagi main sama Alex, sama Erik, sama Mas Amir juga. Jadi mama ada waktu untuk quality time. bikin video, quality time, bikin video teman-teman untuk mewujudkan kalian kita kolaborasi gitu. Betul gitu. Mbak Yanti, aku mau tanya. Pertama kali waktu teman-teman netizen bikin di komen di YouTube collab dengan Dewi Pobo, collab dengan Dewi Pobo gitu, gimana perasaannya? Pengen aja sih, pengen juga suatu hari pasti aku yakin pasti ketemu karena kita masih se-Spanyol juga. Mungkin siapa tahu aku bisa ke Castellón atau kamu ke Barcelona. Tapi kan waktunya belum ada. Malah kita bisa ketemunya malah di Madrid teman-teman. Iya. Jadi mungkin sedikit cerita ya teman-teman. Mbak Yanti dulu tuh sebelum aku mulai ngevlog, aku sering banget ke Barcelona. Kenapa? Karena kalau kita cruising, kalau kita naik kapal pesiar, tujuan banyak destinasi itu berangkatnya dari Barcelona. Jadi Barcelona itu salah satu kan ada port gede. Jadi port di Barcelona untuk untuk cruising, untuk kapal pesiar itu adalah salah satu yang terbesar di Eropa. Berangkatnya dari sana, banyak sekali. Di Valencia ada tapi nggak terlalu banyak destinasinya. Dulu waktu zaman saya belum rajin ngevlog, saya sering cruising, saya dari Barcelona dan waktu itu memang belum kenal sama Mbak Yanti. Pas udah kenal sama Mbak Yanti, saya jarang cruising. Terus yang terakhir itu juga dari Barcelona, cuma nggak sempat ngubungin. Nggak sempat ngubungin teman-teman. Bukan sombong, bercanda teman-teman. Nanti dianggap serius ya. Biasanya netizen itu gampang banget tersulut ya. Kita itu biasa, kita itu berteman teman-teman. Di dunia
maya. Iya Kita betul. sering teleponan. Iya. Jadi walaupun gini teman-teman, kita kenapa nggak jarang nggak pernah collab sebelumnya, walaupun Spanyol itu lebarnya cuman seperti seperti kalau di satu pulau tuh kayak Pulau Kalimantan. Pulau Jawa aja kayaknya. Iya, Pulau Kalimantan. Kayak Kalimantan, mas o menos ya. Iya. Ada 50 provinsi. Jadi bayangin di Pulau Kalimantan ada 5 provinsi dan jaraknya misalnya kalau misalnya saya di Kalimantan Timur, kemudian Mbak Yanti Kalimantan Barat, susah ketemunya teman-teman. Jauh Gitu, kalau ditempuh jauh. itu jauh, apalagi kalau udah ada anak rempong banget. Bener-bener kayak Iya, benar-benar. Sulit apalagi anak sekolah sekarang ya. Apalagi susah kalau juga. cuma tujuan untuk kolaborasi, aduh kayaknya nggak memungkinkan nggak juga ya memungkinkan, dengan betul. kesibukan kita masing-masing. Iya, kurang worth. Iya. Ya silaturahmi juga penting, tapi ada kalau kita udah berkeluarga ada hal-hal yang lebih penting, Lebih dari, penting itu. dari itu, Iya, tapi iya, bukan benar. berarti nggak mau bersilaturahmi juga Iya, benar. gitu. Terus gimana sih sebenarnya Mbak Yanti? Aku mau nanya nih. Iya. Anak ada 3, sekarang ada 4, malah yang satu Iya, datang dari Indonesia. dari Indonesia. Repotnya gimana sih? Gimana sih manajemen waktunya? Ini buat motivasi ibu-ibu Iya. nih, ya kan? Kalau aku pribadi ya mengalir aja seperti air ya. Bangun ya bangun, nyiapin makanan, prioritas tetap anak-anak. Kalau ngevlog itu sebenarnya kalau pas ada waktu lenggang aja sebenarnya. Luar biasa banget. Karena ngevlog itu 20 menit itu udah banyak ya. Dan waktu saya itu 24 jam. Jadi jangan kira aku nggak ngurus ngopeni anak ya, nggak ngurus anak. Aku itu selalu priority tetap anak suami gitu. Luar biasa banget. Dari masak, dari semuanya aku sendiri, apalagi di sini itu untuk ART itu kan mahal banget. Mahal banget. Kategori mahal. Kuat bayar sebenarnya, tapi eman-eman. Lebih baik buat liburan ke Indonesia. Mikirku selalu gitu loh sayang. Iya. Bayangin teman-teman saya aja satu, saya dibantu sama saya ada yang bantu. Bayangin betapa sibuknya Mbak Yanti ya. Anaknya ada 3, yang masih semua kecil-kecil, diurusin sendiri gitu. Luar biasa banget. Pernah merasa capek nggak sih? Kalau capek, Kalau capek, iya sih kadang-kadang capek, tapi kalau udah anak-anak sekolah, untungnya anak-anak kan sekolah dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Aku cuma sama Elsa aja, jadi oke lah tiduran, anak-anak makan di sekolah. Anak-anak makan di sekolah, jadi ya ada waktu untuk quality time bareng Elsa. Bareng Elsa, apalagi kalau Elsa tidur aku juga ikut tidur kayak gitu. Itu istirahat saya. Luar biasa. Mungkin juga buat motivasi juga sih buat teman-teman, kalau menurut saya ya Mbak Yanti yang dengan kesibukan yang luar biasa, dengan kehidupan yang di sini, walaupun orang mungkin lihatnya hidup di Eropa mungkin tapi tidak ya. Seperti yang mereka lihat ya, soalnya di Eropa itu apa-apa juga mahal. Betul. Apalagi kalau kita mikir pulang ke Indonesia juga nggak murah, juga mahal sekali. Iya, apalagi betul. aku tahu sendiri berapa kepala, 5 kepala, sekarang 6 kepala. Rentetannya banyak, teman-teman. Targetnya banyak banget kalau pingin pulang ke Indonesia. Iya, budgetnya juga harus dipikir 2 kali lipat kalau ke Indonesia. Benar. Iya. Dan kalau saya melihatnya dari sosok Mbak Yanti ini mungkin juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman juga ya. Nggak ada yang nggak mungkin, serepot apapun kalau ada kemauan, terutama untuk hal YouTube ya, untuk YouTube, sosial media lah ya, secara general pasti bisa. Pasti bisa. Karena apa ya, kalau YouTube saya itu kan kegiatan sehari-hari, daily jadi life ya. mengalir seperti air. Kalau nggak di YouTube dia juga masak, di YouTube juga masak sama aja. Mungkin kalau bikin video waktunya agak lama sedikit, kayak gitu. Tapi ya oke lah, namanya juga pengen membantu suami juga kan. Kita sebagai wanita nggak mungkin hanya ungkang-ungkang kaki dan gini ya. Iya gini. Aku tipe cewek yang nggak gitu. Sejak dulu ya, sebelum aku ada YouTube juga aku jualan secara online, pokoknya ya jualan terus. Banyak macam lah usaha di Indonesia. Apapun yang menghasilkan lah ya. Apa aja yang menghasilkan cuan. Iya benar. Dan yang penting konsisten. Iya, konsisten itu utama dalam ber-YouTube. Ber-YouTube nggak konsisten itu sama aja dengan nol. Kalau kita ber-YouTube, kalau bisa waktunya harus seimbang gitu, maksudku apa? Waktunya
di jadwal sama. Sama. Kalau kita dirubah sedikit aja berkurang view-nya. Ya, Biasanya algoritmanya turun. Makanya aku selalu kalau upload sekarang uploadku kan 2 kadang-kadang. Sekarang hampir 2 sehari. Luar biasa Soalnya banget. sekarang ini aku ada asisten teman-teman. Anakku wedok itu benar-benar walaupun diem tapi smart banget. Kayak Bu, bikin video berapa Bu? Aku lihat, udah titik, udah jadi editan, udah di up, tinggal dijudulin apa, gitu. Iya benar. Jadi aku sekarang ini terbantu banget. Dulunya yang aku cuma bisa nge-up sehari satu, sekarang bisa 2. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berkah rezeki, banget. berkah Iya, banget berkah ya. banget. Banyak anak banyak rezeki. Ya toh. Bener. jangan pengeluaran juga banyak, tapi alhamdulillah rezeki berkah itu ya. selalu ngalir dari segala penjuru. Berkah banget. Berkah banget. Terus mungkin ini deh tips untuk teman-teman. Mungkin tip apa tips berumah maksudnya? tangga. Terus disambi dengan waktu untuk mencari cuan, ya kan? Ya, walaupun apapun lah Seberapapun gitu, itu ya. apapun gitu. Tipsnya apa dengan banyak anak? Mungkin banyak juga deh di Indonesia yang ibu rumah tangga yang mungkin mager di rumah ngopo yo kayak nggak ada ide gitu. Nah, tips kali. Tipnya ya jangan males. Ya benar. Jangan malas karena kalau kita malas nggak mungkin terjadi. Dan jangan malu apapun itu jangan malu karena bikin YouTube nggak lulu. Bikin YouTube itu harus benar-benar nggak boleh malu ya. Emang pertama-tama kita tahu sendiri ya kalau Mungkin pertama-tama canggung. Aku aja dulu waktu pertama bikin YouTube mungkin ngulangi bisa 2, 3 atau 4 kali malah lebih. Tapi sekarang itu ya mengalir seperti air aja, udah cus gitu aja. 20 menit udah jadi YouTube keseharian kita. Jangan malas, jangan malu. Jangan malas, jangan malu, semangat. Iya, oke. Semangat. Terus anak-anak pernah nggak komplain misalnya lagi ngedit video kayak nggak ada waktu untuk, atau suami misalnya komplain waktunya misalnya tersita untuk ngedit YouTube? Nggak ada. Soalnya aku waktu ngedit itu waktu anak-anak tidur. Oke. Waktu anak-anak tidur seperti jam 9. Dan aku ngeditnya itu sangat gampang sekali ya. Nggak yang ribet-ribet, dikasih emoji, dikasih ini enggak. Cuma disambung-sambung aja. Ya. Jadi ya, benar-benar. benar-benar sangat cepat sekali, nggak membuang waktu banyak ya. Apalagi di sini kan internet 5 menit aja sudah ke up. Iya, benar toh. Benar. Jadi perasaanku nggak menyita waktu banyak, nggak menyita waktu banyak. Iya, karena mungkin kalau kita ngelihat di YouTube-nya, walaupun aku nggak ngikutin bukan karena nggak mau ngikutin waktunya Rano. Aku aja juga ngelihat paling sekilas-sekilas aja. Karena waktunya nggak ada. Mungkin kalau ngelihat sekilas aku nggak tahu mungkin salah atau enggak. Kayaknya juga isi karena kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia juga gitu. Jadi kayak ngeditnya nggak terlalu ribet, nggak terlalu translate. Emang aku sengaja ya, kenapa nggak pakai bahasa Spanyol sama sekali, sorry ada rambut, nggak pakai bahasa Spanyol karena satu, aku itu orangnya males untuk ngedit. Karena sekali aku pakai bahasa Spanyol atau bahasa Katalan selalu Mbak translate nggak ngerti. Ya udah, jadi aku fokusin selalu bahasa Indonesia pure. Iya, itu lebih gampang karena lebih aku gampang ngalamin. untuk ngeditnya. Terus karena aku ibu rumah tangga juga banyak kegiatan, kalau suruh translate nggak sanggup. Iya benar. Terus terang. Karena aku ngalamin. Karena aku sering sama keluarga ya. Dan keluarga kan pakai bahasa Spanyol. Atau misalnya teman-teman pakai bahasa Inggris. Translate-nya kalau misalnya pure lagi ngobrol sendiri gitu di depan kamera gitu kayak setengah jam selesai. Setengah jam, 20 menit udah selesai. Tapi kalau harus pakai translate itu sampai 2 jam. 2 jam, 3 jam iya, pasti. Benar. Itu harus sudah. Kadang-kadang sampai tidur, ini harus tidur tapi masih ini harus selesai. Iya, gitu. Makanya kan banyak yang bilang, Mbak Yanti kenapa sih nggak pakai bahasa suami? Terus terang aku nggak bisa translate-nya, terus terang ya males buat itu. Soalnya kalau kita pakai bahasa itu selalu suruh translate lah, inilah, itulah. Iya. Bukan berarti aku nggak bisa bahasa sini. Iya. Mbak Yanti bisa bahasa sini. Saya kaget karena sama suaminya ternyata pakai bahasa sini gitu kan. Terus tak pikir selalu pakai bahasa Indonesia. Enggak. Ternyata pakai sama-samanya pakai bahasa di sini. Pakai bahasa sini, kadang ada pakai bahasa Inggris, tergantung momen. Iya. Terus kalau
tanya pertanyaan yang lain, misalnya kapan ketemu suami, pekerjaan suami Itu apa, teman-teman bisa lihat sendiri di channelnya Mbak Yanti di ya toh? channelku, di channel banyak temen juga. Iya udah, kan, itu kan iya, udah makanya lama nggak ya, tanya. udah Iya. pengantin tuir, jadinya nggak perlu ditanyain lagi, ya toh. Dan mungkin juga subscriber dari Pobo, mungkin juga subscribernya Mbak Yanti Iya, juga. banyak Kalau misalnya sekali, ya, kalau misalnya pun ada yang belum subscriber, ini Mbak Yanti Gisi dari Barcelona, dari tapi aku Barcelona. yakin banyak yang sudah tahu juga. Iya, Kalau terima ada kasih. yang seandainya belum mensubscribe channelnya Mbak Yanti, teman-teman bisa mensubscribe. Bagi saya ini juga salah satu perempuan penuh inspirasi dengan kesederhanaannya di sini ya, teman-teman, kita bisa mengambil nilai-nilai positif yang dibagikan dari kesederhanaan kehidupan Mbak Yanti Gisi di sini di Terima Spanyol. kasih, Gitu. terima kasih. So, teman-teman kayaknya udah lebih dari 10 menit kayaknya. Saya berkaca-kaca kalau ngomong soal wanita-wanita tangguh. Kita tuh Iya, di benar. sini benar-benar harus jadi Iya, wanita tangguh, wanita mandiri, karena kita jauh dari keluarga. Kalau Iya. bukan teman jadi saudara, Benar-benar. siapa lagi? Dan kalau Iya, kita toh? tidak menolong diri kita sendiri, siapa yang akan Siapa menolong yang kita? akan menolong? Gitu Benar, ya, benar. benar. So, gitu aja teman-teman. Nanti kalau saya sambung, saya soalnya tipe Lagi orang melo yang ini, lagi Heeh, melo, saya lagi tipe yang mulai sensitif ya, sensitif tipe saya banget. sensitif banget gitu. Kalau kayak ngomongin yang perjuangan gitu, kayak nggak Iya, sadar gitu. apalagi perjuangan. Iya, benar. Ya udah. So, teman-teman, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi tuh nggak lagi, Mbak Yanti di lain kesempatan. tapi insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di dinner nanti insya Allah di sini. Insya Allah ya. Gitu. Oke. Oke, terima kasih, teman-teman. Terima kasih udah Ya. bisa kolaborasi Terima kasih kembali, dan sukses bisa selalu. bisa nonton juga kolaborasi dengan Iya. bahasan yang berbeda Iya. di channel aku. Oke, so iya. Oke, terima kasih teman-teman. Matur nuwun sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ingat pesan Mbak Yanti, jangan malas, jangan menjadi malu dan harus semangat. konsisten dan juga semangat. Iya. Oke, sampai jumpa lagi. Bye. Bye.